Beragam peristiwa di berbagai daerah terjadi sepanjang pekan ini dan menyita perhatian publik. Di antaranya kontroversi pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten dan berbuntut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilayangkan sejumlah aktivis anti korupsi. Sementara insiden 4 siswa SMP meninggal dunia akibat terseret arus pantai Drini, Yogyakarta menambah daftar panjang tragedi kegiatan outing kelas yang menimbulkan korban meninggal dan luka-luka. Berikut informasinya dalam rangkuman berita sepekan. Video Yosef dan Istiqomah, ayah dan ibu Marvel Yusuf Adliko, salah satu korban outing kelas SMP Negeri 7 Mojokerto saat marah dan menyobek kertas surat damai yang disodorkan sejumlah orang yang diduga guru sekolah menjadi viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Rabu siang 29 Januari. Surat itu diduga berisi pernyataan damai agar keluarga tidak melanjutkan kasus meninggalnya 4 siswa dalam kegiatan outing di Pantai Drini, Yogyakarta tidak berlanjut ke meja hijau. Kamis siang, pejabat wali kota Mojokerto Ali Kuncoro menyebut surat itu bukan permintaan damai, melainkan berisi kelengkapan administrasi laporan insiden tersebut. Sementara pada Rabu pagi 29 Januari jenazah Rifki Yuda, korban lainnya, dimakamkan di TPU Desa Kraton, Sidoarjo. Jenazah ditemukan tidak jauh dari titik penemuan jasad ketiga temannya. Para korban diduga terseret arus pecah atau rip current, yakni arus kuat dari air laut yang menjauh dari pantai. Petugas bahkan menyemprotkan cairan ramah lingkungan untuk mengungkapkan zona bahaya atau arus pecah di kawasan Pantai Drini. Hasilnya, rip current diketahui berada di sebelah barat atau di sekitar jalur perahu nelayan. Hampir semua pantai di Gunung Kidul mempunyai rip current. Namun yang paling berbahaya berada di Pantai Drini karena arusnya punya kecepatan 2,5 km per jam. Tragedi yang menimpa siswa SMP Negeri 7 Mojokerto ini membuat Pemprov Jawa Timur mengevaluasi kegiatan outing kelas untuk semua jenjang sekolah. Evaluasi meliputi pemilihan waktu outing, tempat tujuan, dan kondisi kendaraan yang digunakan para siswa. Tragedi ini pun menambah daftar panjang tragedi aktivitas siswa di luar sekolah yang menimbulkan korban meninggal dan luka-luka yang tidak sedikit. Belum lama, yakni pada 23 Desember 2024, bus rombongan pelajar SMP asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kecelakaan di Tol Pandaan Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 4 orang tewas, yakni sopir, kernet bus, dan 2 guru pendamping. Kecelakaan terjadi akibat sebuah truk pakan ternak mundur karena tidak kuat menanjak. Mundur 7 bulan sebelumnya, yakni pada bulan Mei 2024, tragedi SMK Lingga Kencana Depok terjadi. Bus rombongan wisata yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana mengalami gagal rem hingga terjadi kecelakaan di wilayah Ciater, Subang. Dalam tragedi ini, 10 siswa SMK dan 1 orang guru meninggal. Buntut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang yang menghebohkan publik, akhirnya Menteri ATR BPN Nusron Wahid mencabut 50 sertifikat dari 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 bidang sertifikat hak milik pada kawasan yang terbangun pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron mengaku telah menginvestigasi dan memecat 6 orang pegawai di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang serta memberikan sanksi berat kepada 2 orang pegawai di bawah kementeriannya. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku sudah menerima laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman atas dugaan kasus korupsi pembangunan pagar laut di Tangerang. Kejaksaan Agung mengklaim masih menelaah isi laporan dari Maki dan masih akan menunggu hasil pengusutan kasus yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 31 Januari, mantan Ketua KPK Abraham Samad beserta sejumlah aktivis anti korupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya,
Dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya. Pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK. Dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK, data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem, sehingga begitu dibutuhkan, kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Dari hasil investigasinya, Abraham Samad dan tim mengklaim mendapati adanya dugaan praktik suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tanah di atas laut untuk proyek PIK 2 sehingga dinilai merugikan negara. Tim Liputan CNN Indonesia.